Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya siang hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini luar biasa, dan juga bagi saudara-saudara yang terkasih yang sedang live streaming saat ini, kami ucapkan di atas mimbar ini shalom. Saya percaya setiap kita dan dimanapun kita berada saat ini, kita selalu berada dalam kasih Tuhan. Amin. Oke, mari kita memulai ibadah persekutuan doa atau PDKT ASM pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bila mana sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada di hadapanmu saat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, setiap kerinduan dalam hati kami untuk menyembah Engkau. Biarlah saat ini Tuhan, boleh kami rasakan kasih-Mu. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Biarlah Engkau yang memberkatinya dari awal hingga sampai pada akhirnya. Dan hingga nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Untuk memulai ibadah ini mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia,
Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan membita untuk selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, biarlah nama-Mu yang terpuji dan dimuliakan atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Raja di atas dunia. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kau berada saat ini, baik kita yang ada di tempat ini, mari kita angkat pujian ini dengan penuh kerinduan dalam Tuhan. Katakan, Bapakku datang kepadamu. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini.
aku takut. Bagus aku takut, sebab Kau sertaku. Bagus aku bimbang, Kau di dalamku. Bagus aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kata, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Yesus, Kau ajaib, Kau hebat Tuhan. Haleluya, kami tinggikan, kami sembah Yesus. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, dalam hidup kami Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami tak usah cemas Tuhan, kami tak usah takut. Kami percaya Engkau Bapa kami yang selalu ada dalam hidup kami. Kan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, lebih dalam lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku saya serahkan kepada hamba-Nya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh beribadah secara online ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami ada, tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kami akan mengalami kuasa firman-Mu dimanapun kami ada ya Bapa. Biar kebenaran firman-Mu memperbaharui cara berpikir kami, mengubahkan kehidupan kami, mengajar, mendidik, bahkan menuntun kami. Sehingga kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang nonton tayangan ini. Hari ini saya diberikan tema The Real Hero ya, pahlawan yang sejati. Nah hari ini kita mau melihat Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa sih perbedaan antara pahlawan dunia ini dengan pahlawan yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Perbedaannya tentu saja terletak pada kalau pahlawan yang ada di dalam dunia ini itu kelihatan dari kekuatan fisiknya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita nonton film-film superhero ya Bapak Ibu ya, mereka disebut pahlawan karena mereka mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Beda dengan pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Pahlawan yang ada di dalam Alkitab itu mungkin secara fisik mungkin terlihat lemah ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa mereka disebut sebagai pahlawan iman? Bukan karena apa yang ada di luar mereka. Mereka disebut pahlawan iman karena apa yang ada di dalam mereka. Mereka disebut pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab karena iman mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka disebut pahlawan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Yesus berkata begini, adakah ketika nanti pada waktu anak manusia datang yang kedua kali, dia mendapatkan iman di muka bumi ini. Oleh sebab itu hari ini kalau kita mau menjadi pahlawan-pahlawan seperti apa yang orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini lakukan Bapak Ibu. Enggak, kita harus memperhatikan bagaimana iman kita kepada Kristus. Ya, kalau kita mempelajari firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 itu, kita bisa melihat bahwa ada nada kekhawatiran dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Adakah ketika nanti anak manusia datang, dia mendapatkan iman di muka bumi ini? Jadi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat ada iman-iman yang palsu Bapak Ibu, iman yang abal-abal. Iya kan? Apa sih iman yang abal-abal itu? Iman yang abal-abal adalah iman yang hanya ditujukan kepada benda-benda, kepada materi, hal-hal yang jasmani. Makanya kadang-kadang saya suka, kalau saya boleh pakai kata ini, saya kadang-kadang suka enek dengar ada orang-orang yang berkata begini. Ya, ada orang yang mungkin masih ngekos ya Bapak Ibu ya, belum punya rumah masih ngekos, kemudian orang ini berkata, lu kan anak Tuhan, beriman dong punya rumah. Wah, jadi imannya tuh rumah, ya kan? Ada temen yang naik motor, kemudian ada orang-orang yang sok rohani, kemudian berkata, lu kan anak Tuhan, lu cinta Tuhan, apalagi lu udah melayani Tuhan, beriman dong, mobil Alphard. Tuh
kadang-kadang saya suka enak dengar yang kayak begitu. Kenapa? Karena iman kemudian ditujukan kepada hal-hal yang kelihatan, yang materi, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, ya di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, Alkitab katakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan sama-sama, tidak kita lihat. Jadi iman gak ada hubungannya dengan apa yang kelihatan Bapak Ibu. Iman itu hubungannya dengan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan tadi worship leadernya udah nyanyi lagu ya kan. Betul gak sih? Apa yang kita tidak lihat, kita percaya. Setuju gak? Itu dia Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, dasar iman kita untuk kita menjadi pahlawan-pahlawan seperti yang ada di dalam Alkitab. Kita mau lihat dasar iman mereka tuh apa sih? Kalau kita membaca Ibrani 11 Bapak Ibu, ya kan ini penulis kitab Ibrani menyampaikan the hall of fame, tokoh-tokoh iman. Jadi iman mereka begitu luar biasa. Nah masalahnya begini, dasar dari iman mereka tuh apa sih? Saya mau kasih tahu bahwa begini, mereka disebut pahlawan iman. Mereka disebut tokoh iman. Karena iman mereka dasarnya adalah hubungan sama Tuhan. Jadi kalau kita punya hubungan sama Tuhan dan kemudian kita beriman di situ, percayalah begini Bapak Ibu, maka iman yang kita miliki akan memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan bukan apa yang kita inginkan, tapi mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Yang setuju katakan amin. Nah kita akan melihat beberapa contoh dari Ibrani 11 ini ya. Ibrani 11 ayat yang keempat firman Tuhan katakan begini. Karena iman, perhatikan baik, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau kita mempelajari firman Tuhan cerita tentang Kain dan Habel itu kisahnya ada di dalam Kejadian pasal yang keempat Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan kita mengerti bahwa Kain mempersembahkan korban. Waktu Kain mempersembahkan korban, korbannya Kain itu kemudian ditolak sama Tuhan. Pertanyaan saya begini, kenapa persembahan Kain ditolak sama Tuhan? Karena apa yang dipersembahkan Kain adalah persembahan yang bisa jawab? Jangan ngeliatin saya, bisa jawab gak? Karena apa yang dipersembahkan Kain adalah persembahan yang apa? Wah, belum baca Alkitab nih kayaknya. Yang dipersembahkan sama Kain itu bukan persembahan yang busuk. Itu pewahyuan guru sekolah minggu Bapak Ibu ya kan. Kadang-kadang guru sekolah minggu bisa menyesatkan kita ya kan. Apa yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik, persembahan yang the best. Tapi masalahnya begini, apa yang dipersembahkan Kain itu keluar dari pencapaiannya, keluar dari prestasinya. Bukan persembahan yang diinginkan Tuhan. Persembahan yang diinginkan Tuhan adalah persembahan yang ada darahnya Bapak Ibu. Kenapa persembahan yang diinginkan Tuhan adalah persembahan yang ada darahnya? Karena tidak mungkin ada kemuliaan tanpa ada pengorbanan. Yang setuju katakan amin. Sedangkan apa yang dipersembahkan oleh Habel adalah persembahan yang Tuhan inginkan, yang ada darahnya. Pertanyaan saya adalah begini, dari mana Habel tahu mana persembahan yang disukai Tuhan, mana persembahan yang tidak disukai Tuhan? Habel tahu persembahan mana yang disukai sama Tuhan, karena Habel punya hubungan sama Tuhan. Makanya itu Bapak Ibu namanya tercatat sebagai pahlawan iman. Kenapa? Karena imannya bukan didasarkan kepada apa yang kelihatan. Tapi karena dia punya hubungan sama Tuhan. Karena dia punya hubungan sama Tuhan, makanya dia ngerti jalan-jalan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita ingin menjadi pahlawan yang sejati di dunia yang rusak ini, bangunlah iman kita di atas dasar karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Ya, ayat yang kelima, saya kasih contoh beberapa lagi ya Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, perhatikan baik. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau kita mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu, tidak banyak catatan Alkitab tentang Henok. Tapi satu-satunya catatan Alkitab yang membicarakan tentang Henok. Alkitab mencatat Henok bergaul karib dengan Tuhan. Henok bergaul sama Tuhan berapa lama? Alkitab katakan Henok bergaul karib dengan Tuhan. 300 tahun dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saking lamanya dia berjalan bersama dengan Tuhan, 300 tahun. Sampai lupa kembali dia ke bumi. Makanya ada 2 orang yang tidak mengalami kematian dalam dunia ini. Yang pertama Henok, yang kedua Elia, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Henok punya hubungan sama Tuhan. 300 tahun dia punya hubungan sama Tuhan. Karena imannya itu namanya kemudian tercatat sebagai pahlawan iman dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-7 dari Ibrani 11 Bapak Ibu, ada tokoh iman lagi yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Ayat yang ke-7 Alkitab katakan begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan oleh karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pernah baca kisah Nuh? Itu ada dalam Kejadian pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nuh disuruh bangun bahtera. Bapak Ibu tahu apa bahtera? Bahtera itu gedung yang tinggi. Itu menara Bapak Ibu ya kan. Bahtera itu adalah perahu. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, orang yang benar Bapak Ibu, yang pikirannya benar, namanya bikin kapal, bikin bahtera itu di tepi pantai atau di puncak gunung Bapak Ibu? Halo? Yang benar kan di pinggir pantai, betul gak sih Bapak Ibu? Tapi apa yang Nuh lakukan? Nuh kemudian karena dia mengikuti perintah Tuhan, dia membangun bahtera di puncak gunung Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu Nuh kemudian berjalan dalam ketaatan karena imannya itu, ada begitu banyak orang di zamannya Nuh kemudian ngeledekin Nuh. Nuh dibully, Nuh dikatakan gila. Ada orang-orang di sekitar Nuh yang berkata, lu udah gila ya Nuh ya? Masa lu bikin kapal, lu bikin bahtera di atas gunung? Kemudian Nuh katakan apa kepada mereka? Saya membangun bahtera karena diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan mau mengirimkan hujan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita mengerti adalah sampai dengan di zaman Nuh, sampai dengan di Kejadian pasal yang ke-6, orang-orang di zaman itu belum pernah melihat yang namanya hujan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bumi belum dibasahi sama hujan. Bumi masih dibasahi dengan embun Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi mereka belum pernah ngelihat hujan. Hujan itu rasa coklat, kismis atau keju. Mereka gak tahu Bapak Ibu. Makanya mereka dibully sedemikian rupa. Nuh dibully sedemikian rupa. Tapi yang luar biasa, apakah Nuh berjalan dalam ketaatan? Nuh bangun bahtera di puncak gunung. Kenapa dia mau bangun bahtera di puncak gunung? Sekalipun dia dibully, diledekin sedemikian rupa. Karena apa? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Makanya dia mau taat Bapak Ibu. Makanya begini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau boleh saya kasih definisi iman. Ini iman versi pendeta Dieter Nicholas ya Bapak Ibu ya. Boleh gak nih saya berikan definisi saya sendiri nih. Iman bukanlah sebuah alat yang kita pakai untuk memaksa Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan. Bukan. Iman adalah sebuah keyakinan yang berasal dari dalam kita. Karena apa yang ada di dalam kita punya hubungan sama Tuhan. Dan karena keyakinan itulah yang akan memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan iman. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Ya.
Saya kasih satu contoh lagi Bapak Ibu di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan? Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Perhatikan baik. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, perhatikan baik. Abraham disuruh keluar dari tanah kelahirannya. Disuruh keluar dari Ur Kasdim, Bapak Ibu. Ya, saya mau kasih tahu, waktu Abraham dipanggil Tuhan, Abraham itu bukan pengangguran, Bapak Ibu. Ya kan? Abraham itu seorang bisnismen. Bapak Ibu tahu apa pekerjaan Abraham waktu di Ur Kasdim? Pekerjaannya adalah penjual patung-patung berhala, Bapak Ibu. Itu bisnisnya. Jadi waktu dia dipanggil Tuhan, dia punya segalanya. Dia punya kekayaan, dia punya materi, dia punya keluarga. Tapi waktu dia dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan keluar dari tanah kelahirannya. Pergi ke tempat yang dia nggak tahu kemana tujuannya. Pergi ke tempat yang nggak tahu kemana juntrungannya. Menurut Bapak Ibu, gampang nggak buat Abraham keluar dari tanah kelahirannya? Halo? Sorry, nama siapa? Rena. Lena, tinggal di mana? Bekasi. Oke, pas. Ini saya kasih contoh ya. Ini Lena nanti malam tidur, kemudian datang suara Tuhan. Tuhan berfirman, "Hei Lena." Kamu jawab apa? Ya Tuhan, gitu dong. Ya kan, Tuhan kan berfirman, ya kan? Ya Tuhan. Kemudian Tuhan ngomong begini, "Lena, pergi keluar dari Bekasi yang macet dan sumpek itu." Tuhan tahu. Ya kan? Pergi. Kemana Tuhan? Pergilah ke Amerika Serikat. Tepatnya ke kota New York. Dan di kota New York aku akan menyiapkan kepada engkau tempat tinggal, apartemen fasilitas bintang 5. Dan mobil Ferrari akan mengantarkan kemanapun engkau ingin pergi pelayanan. Saya mau nanya Lena, kalau nanti malam kamu dapat firman Tuhan model kayak begitu, kamu jawab apa? Hah? Lena langsung ambil gitar sambil bernyanyi. Ku jawab, iya. Saya mau nanya, perlu doa puasa lagi gak dia? Hah? Perlu bergumul gak dia? Gak perlu, kenapa? Udah tahu kemana perginya. Betul gak sih? Tapi kalau nanti malam kemudian datang firman Tuhan, "Hei Lena, keluar kamu dari Bekasi yang macet dan sumpek itu. Pergi." Kamu nanya, "Kemana Tuhan?" Tuhan ngomong begini, "Lu gak perlu banyak ngomong Lena. Lu keluar aja. Tanpa kamu tahu kemana harus perginya." Kamu jawab apa? Langsung ditengking ya kan. Dalam nama Yesus, bukan suara Tuhan nih, suara setan nih masih kan. Nggak gampang. Yang setuju katakan amin. Itulah perasaan daripada Abraham. Teman-teman punya tetangga ya, di depan rumah punya tetangga? Ya kan? Tetangga di depan rumah kita nih, truk udah di depan rumahnya, ya kan? Sofa udah naik ke atas truk, tempat tidur udah naik ke atas truk, lemari semua baju udah kardus-kardus naik ke atas truk. Kemudian kita tetangganya yang baik kan, kita samperin tetangga kita, kemudian kita ngomong begini, "Ci, mau pindah Ci? Mau pindah kemana Ci?" Terus dia bilang begini, "Saya juga bingung mau pindah kemana, nggak tahu mau pergi kemana." Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Ini sinting masih kan kita punya ini kan, kita punya tetangga, betul gak sih? Masa dia udah semuanya udah naik gak tahu mau pergi kemana? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan bisa merasakan bagaimana batinnya Abraham disuruh pergi ke tempat yang dia gak tahu kemana tujuannya. Tapi pertanyaan saya begini, apakah Abraham taat? Apakah dia keluar dari Ur Kasdim? Dia pergi juga, pergi ke tempat yang dia gak tahu kemana ujungnya? Dia lakukan itu semua. Pertanyaan saya, kenapa dia lakukan itu semua? Karena apa? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Waktu dia punya hubungan sama Tuhan, dia menyerahkan, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan karena iman itulah kemudian nama dia tercatat dalam Alkitab Bapak Ibu sebagai pahlawan-pahlawan iman.
Jadi mereka gak punya kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi nama mereka tercatat sebagai pahlawan iman. Karena apa? Karena iman mereka punya dasar hubungan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya udah sampai keringetan begini ya khotbah ya, tapi aminnya kok kecil banget gitu. Nah gitu ya kan, lumayan satu orang. Yang ke-11, Ibrani 11 ayat yang ke-11. Kita mau lihat kenapa mereka tercatat dalam Alkitab. Ibrani 11 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan begini, lihat. Karena iman ia juga dan Sarah. Sekarang kita mau pelajari imannya Sarah, iya kan? Dan Sarah, perhatikan baik, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Katakan sama-sama, usianya sudah lewat. Itu maksudnya apa tuh? Usianya sudah lewat tuh. Itu maksudnya adalah Sarah sudah tidak produktif lagi. Ya kan? Dia udah gak bisa melahirkan, ya kan? Tapi karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu tahu, waktu Sarah melahirkan Ishak, berapa umur Sarah? Berapa umurnya? Umur Sarah waktu melahirkan Ishak usianya 90 tahun. Katakan sama-sama 90 tahun. Saya mau nanya, udah tua belum tuh? 90 tahun. Pernah gak kalian main-main ke mall, main-main ke Grand Indonesia, pulang dari kantor coba main ke Grand Indonesia, pernah gak kalian ketemu nenek-nenek gak usah usia 90 tahun dah, usia 80 tahun perutnya gede. Kalau kita ngelihat nenek-nenek usia 80 tahun kemudian perutnya besar seperti orang hamil 9 bulan, apa yang ada dalam pikiran kita? Hah? Yang pertama, kayaknya kena sakit nenek-nenek ini, ya kan? Yang kedua, ini nenek-nenek genit banget nih kan, bergaul di mana dia? Sampai hamil model kayak begini. Saudara bisa merasakan perasaan batin dari Sarah ketika dia harus hamil tua usia 89 tahun. Enggak gampang Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Iya kan? Tapi kenapa? Dia, Alkitab katakan, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dia menunggu Abraham lahir sampai di usia dia tua. Kenapa dia mau Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Kata menganggap itu bukan hanya sekedar karena Tuhan, bukan karena asumsi Bapak Ibu. Sarah menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Anggapannya itu keluar daripada hubungannya sama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Halo, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, waktu saya masih 21 menit nih, masih ada 9 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi saya akan selesaikan dengan cepat. Kita lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dari Ibrani 11. Jadi saya mau membuktikan kepada Bapak Ibu kenapa mereka dicatat namanya sebagai pahlawan-pahlawan iman. Ayat yang ke-17 dari Ibrani 11 firman Tuhan katakan begini. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, perhatikan baik, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Halo? Waktu Abraham mendapatkan janji Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Bapak Ibu tahu usia Abraham berapa? 75 tahun waktu dia mendapatkan janji Tuhan itu. Waktu Ishak lahir, Bapak Ibu tahu usia Abraham berapa? 100 tahun. Pertanyaan saya, berapa lama nunggu Ishak? 25 tahun Abraham nunggu Ishak sampai Ishak muncul ke dunia ini. Saya mau nanya, kalau ada pasangan suami istri nunggu anak 25 tahun, kira-kira tuh anak disayang aja atau disayang banget? Hah? Sayang banget pasti, betul gak sih? Yang luar biasa adalah begini, waktu Ishak lagi lucu-lucunya, tiba-tiba datang firman Tuhan, Abraham bawa anakmu ke Bukit Moria, persembahkan anakmu di sana. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, besok pagi-pagi benar Abraham membawa anaknya naik ke puncak Bukit Moria. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Halo?
Waktu dia berjalan ke puncak Bukit Moria, mungkin itu perjalanan yang biasa buat Abraham. Tapi hari itu menjadi sebuah perjalanan yang paling berat buat Abraham. Kenapa? Karena dia tahu di puncak anaknya harus mati dipersembahkan. Sampai di puncak, mesbah dibuat, kayu bakar disusun. Ishak bertanya, "Papi, mana korbannya?" Biasanya korbannya domba, papi. Ini mana? Menurut Bapak Ibu, kira-kira Abraham tega gak ngomong begini? Sak, kali ini sih persembahannya bukan domba, nak. Kali ini lu yang jadi korbannya. Kira-kira dia tega gak? Hah? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, tapi itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ishak diangkat, diikat Bapak Ibu. Dinaikkan ke sebuah mesbah. Abraham ambil pisau. Dan Bapak Ibu tahu ya, pisau zaman dulu beda dengan pisau zaman sekarang. Pisau zaman dulu tuh dari batu Bapak Ibu, tumpul. Waktu dia angkat itu pisau, Abraham berpikir begini, sekali tusuk ini anak harus sudah mati. Kalau nggak mati gimana? Tega nggak kira-kira dia tusuk lagi? Nggak tega Bapak Ibu, setuju nggak sih? Waktu dia angkat dan waktu dia mau hunuskan ke tubuh anaknya, datang firman Tuhan. Abraham, tahan. Aku telah melihat ketaatanmu. Dan di Bukit Moria itulah untuk pertama kalinya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Jehovah Jireh, Bapak Ibu. Halo? Tahu artinya Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan. Mau mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupan teman-teman semua? Kita mau Jehovah Jirehnya. Tapi mau gak kita berjalan dalam ketaatannya? Kita mau Tuhan sertai kita, tapi mau gak kita berjalan dengan iman seperti Abraham? Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kekuatan orang percaya bukan pada kekuatan fisiknya. Kekuatan orang percaya karena kekuatan imannya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya begini. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, amin. Tapi saya percaya begini juga Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan gak pindahkan gunung. Tapi Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk menaklukkan gunung dan mendaki gunung. Yang setuju katakan amin. Saya percaya iman yang kita punya bisa meneduhkan badai Bapak Ibu. Tapi saya percaya juga kadang-kadang badai tidak diteduhkan sama Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita bisa menerobosi badai dan muncul sebagai pemenang. Saya berharap firman Tuhan ini jadi berkat buat kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Biar kiranya kebenaran-Mu menuntun kami. Kami bukan menjadi seorang pahlawan yang abal-abal, punya iman yang abal-abal. Tapi hari ini kami membangun iman kami di atas dasar pengenalan kami akan Tuhan. Di atas dasar hubungan kami sama Tuhan. Jadikan kami kuat dimanapun kami ada. Pencobaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, persoalan seberat apapun, kami mampu terobosi. Karena kami tahu kami bergantung bersama dengan Tuhan. Materaikan firman-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih banyak atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Semoga ini bisa menjadi memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita dengarkan pengumuman dari pengurus. Shalom semuanya, salam teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan untuk Pendeta Dieter, untuk firman-Nya. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan untuk teman-teman juga. Dan terima kasih untuk gereja yang telah menyediakan tempatnya buat kami beribadah online. Terima kasih. Sekarang saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama, untuk bagi teman-teman yang ingin ataupun rindu melayani di acara PD kami, bisa menghubungi yang nomor tertera ataupun sebagai teman-teman kenal salah satu dari pengurus kami, bisa menghubungi mereka untuk
bisa menyumbangkan waktunya atau hatinya untuk mengikuti menjadi salah satu pelayan dari kami. Yang kedua, bagi teman-teman juga yang memiliki kerinduan ataupun pergumulan ataupun bimbingan konseling atau konseling, kami membuka untuk teman-teman bisa menghubungi salah satu pengurus kami ataupun nomor-nomor yang tertera di flyer kami ya. Kami juga mengajak untuk teman-teman bisa menghadiri perayaan Natal PDKasih Tuhan pada tanggal 17 Desember jam 5 sore diadakan secara online. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami. Tuhan memberkati. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk persembahannya bisa ditransfer di nomor rekening tertera. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan syukur, mari kita angkat pujian kita, Allah sanggup. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sudah memberikan persembahan, biar kiranya persembahan yang kami berikan ini berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, terutama buat kota kami Jakarta ya Bapa. Biar semua keamanan, semua penyakit-penyakit yang ada di Jakarta ini ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat dan tidak gampang untuk terkena virus ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat perusahaan Sinarmas dan semua pilar-pilar yang ada di Sinarmas, biar kiranya perusahaan ini jadi berkat buat Indonesia ya Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di Sinarmas ini ya Bapa, supaya setiap kami menjadi terang, jadi garam, dan kemanapun kami pergi jadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Engkau berkati mereka, biar apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, kami percaya Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa buat semua jemaat yang nonton tayangan ini dimanapun mereka ada, buat para pelayan-pelayan Tuhan, kami berdoa biar semua talenta kemampuan yang kami gunakan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah Engkau gandakan semua kemampuan kami ya Bapa, biar semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami juga mau menutup ibadah hari ini ya Bapa, dan sebentar kami juga mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan
menyinari kau dengan wajahnya, dia akan menggenggam kau dengan tangannya. Percaya hari tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan karena sekedar kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.